Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, khudhu anni manasikakum. Wa qala aidan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bapak dan Ibu calon tamu Allah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersama-sama menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim sekaligus mengikuti acara pengajian atau bimbingan manasik ibadah umroh untuk pertemuan yang kedua. Sholawat salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda kita yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, dan juga termasuk kepada kita sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu calon tamu Allah, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini sebagaimana biasa untuk menyegarkan kembali ingatan kita, mari kita bersama-sama membacakan talbiyah, sholawat dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Buka semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu
Ya Ghaffaru Ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak calon tamu Allah, pada kesempatan pertemuan yang kedua ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang hal yang paling penting dalam kegiatan ibadah umroh. Pertemuan pertama kita sudah jelaskan tentang fadilah, keutamaan melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah pada pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang rukun-rukun ibadah umroh. Rukun ini sangat penting kita hafal, sangat penting kita pahami, karena menyangkut sah dan tidaknya ibadah umroh kita. Insya Allah sebelum kita melaksanakan ihram dari mikot, kemudian bertawaf, sa'i, tahallul dan sebagainya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sekilas tentang Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah yang ada di sisi kiri kita. Ini adalah bentuk miniatur kecil supaya ada gambaran bagi kita. Karena Ka'bah yang sebenarnya hanya ada di Masjidil Haram atau di kota Mekah, tepatnya di tengah-tengah Masjidil Haram. Namun sedikit supaya tawaf kita nanti greget, supaya tawaf kita ini nanti akan mempunyai makna, supaya tawaf kita ini akan mempunyai kesan yang mendalam. Tentunya kita tidak hanya sekedar berputar-putar ke Baitullah sebanyak 7 putaran, tapi minimal kita tahu sedikit sejarah Baitullah. Baitullah atau Ka'bah, ada yang juga menyebut Baitul Atiq, rumah yang antik atau rumah yang sangat kuno. Ini bentuknya persegi 4, memiliki 4 sudut seperti ada dalam miniatur kita, yang sebenarnya antara sudut satu dengan sudut yang lain ini tingginya tidak ada yang sama. Pertama, kita sudut yang paling utama yang ada batu Hajar Aswad. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Dari sinilah kita mulai bertawaf, dan di sini pula berakhir putaran tawaf. Kemudian yang sebelah sana yang ada lingkaran Hijir Ismail, itu adalah rukun Iroki. Tiang yang selanjutnya adalah rukun Iroki. Dan yang sebelahnya lagi yang menempel dengan Hijir Ismail namanya rukun Syami. Dan yang terakhir ini adalah rukun Yamani.
Nama rukun atau tiang atau sudut ini disebut rukun Hajar Aswad karena di sana disimpan batu surga Hajar Aswad. Di sana rukun Iraqi karena sudut itu lurus dengan negara Irak dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dan rukun sana disebut rukun Syammi karena sudutnya lurus dengan negara Syam dan wilayah sekitarnya. Dan di sini rukun Yamani lurus dengan negara Yaman dan sekitarnya. Awas, bukan Habib dari Yaman, ini mah negara Yaman. Kan sekarang itu booming ya tentang nasab Habib-Habib dari negara Yaman. Udah kita mah sudut atau rukun ya Yamani. Gak perlu ngikut ribut nasab orang lain. Yang penting mah kita pikirkan nasib sendiri ya, jangan mikir nasab orang lain, nasib kita sendiri saja ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, Ka'bah ini kapan mulai ada? Supaya kita punya kesan kapan Ka'bah itu mulai ada. Sebenarnya Ka'bah ini ada sejak dahulu. Bahkan konon di dalam sejarah yang pertama kali mendirikan dan membangun Ka'bah itu adalah para malaikat Allah, bukan Nabi Ibrahim. Malaikat Allah, di mana malaikat inilah tempat bertawaf. Dan konon Ka'bah yang ada di Mekah persis tempatnya lurus dengan Baitul Ma'mur di langit. Jadi di langit itu ada bangunan yang persis seperti Ka'bah, namanya Baitul Ma'mur. Sama di sana tempat tawafnya malaikat, di bumi pun tempat tawafnya malaikat. Konon Bu, kenapa ada Baitullah di bumi? Karena konon katanya Bu, saking banyaknya malaikat sehingga malaikat ini seolah-olah sulit kebagian karena saking banyaknya malaikat. Oleh karena itu, karena keadilan Allah, akhirnya malaikat yang ada di bumi suruh buat tadi Ka'bah, sehingga apa? Malaikat yang di bumi tawafnya di bumi, malaikat yang di langit tawafnya di langit. Persis Pak, lurus. Sehingga kalau Bapak misalnya di atas langit menjatuhkan batu gitu ya ke bumi, maka batu itu persis akan jatuh di atas Ka'bah yang ada di Mekah. Itu lurus. Dan Baitullah atau Baitul Ma'mur ini adalah tanda welas asihnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah kepada malaikat Allah. Konon Bu, dalam sebuah cerita ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam kan ya, di dalam Al-Quran ya, malaikat seolah-olah protes supaya gampang ya Allah, geslah jangan buat manusia, jangan ciptakan manusia itu kerjaannya ribut, manusia itu kerjaannya menumpahkan darah. Sudah, kita saja malaikat Allah yang akan setia bertasbih, mensucikan, mengagungkan Engkau ya. Kata Al-Quran, inni ja'ilum fil ardi khalifah, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Malaikat protes, ataj'alu fiha mayyuksidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika
wa nuqaddisulah. Dijawab oleh Allah, apa? A'lamu ma la ta'lamun. Sudah malaikat, akulah yang lebih tahu daripada kamu. Malaikatnya protes ke Allah itu merasa menyesal. Akhirnya minta ampun kepada Allah. Caranya apa? Bertawaf mengelilingi arasy. Tawafnya mengelilingi arasy. Malaikat itu meminta ampun karena sudah seolah-olah bahasa geus songong lah ka Gusti Allah geus protes. Makanya sebagai apa? Permohonan maafnya dia tawaf di arasy. Sedangkan arasy kan makhluk Allah yang paling besar. Coba lamun urang tawaf mengelilingi arasy. Meureunnan sameme saputaran sakali anggeus ge maot manten. Gitu ya Bu. Nah, akhirnya kata Allah, kasihan malaikat, sudah buat saja Baitul Ma'mur. Akhirnya tawafnya tidak lagi mengelilingi arasy tapi mengelilingi Baitul Ma'mur yang ada di langit. Iya Bu. Oh, ternyata gini Ka'bah teh gitu luar bi. Nah, sementara kan kita kalau tidak tahu ceritanya ya gitu-gitu Ka'bah teh tidak ada yang istimewa misalnya. Tapi ketika kita tahu, luar biasa saudara. Nah kemudian ibu dan bapak yang saya hormati, Ka'bah ya, ini adalah kiblatnya umat Islam. Konon umat Islam pernah berkiblat melaksanakan sholat itu sebelum di Ka'bah di Baitul Muqaddas, Palestina. Dulu orang Islam itu sholatnya menghadap Baitul Muqaddas Palestina yang sekarang digempur wae ku Israel dan antek-anteknya. Ya Zionis ente beres-beres. Dan konon lamun beres mah kiamat. Gitu. Ya Bu? Itu akhirnya apa? Dirubah oleh Gusti Allah dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Mulai hari ini turun wahyu pada Nabi, sholatlah menghadap Ka'bah, Baitullah. Maka di sana nanti ibu kalau punya kesempatan bisa berziarah ke Masjid Qiblataini, masjid yang kiblatnya dua. Ya. Insya Allah nanti gimana travel, tapi kadang-kadang jarah, kadang-kadang jadi masjid kiblatnya dua. Kiblat pertama ke Baitul Muqaddas, kiblat kedua ke Ka'bah atau Baitullah. Nah ibu, Ka'bah ini konon yang bangun pertama malaikat, terus generasi kita masyhur yang membangun Ka'bah itu kan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ibu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hanya meninggikan pondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Pondasi dibangun, ya biasa dibangun lagi. Lamun sekurang mah seperti tukang bas masang bata. Intinya masang bata. Kan kalau kita pasang bata, tukang bas ya, tukang bangunan kan berenang semakin lama semakin tinggi. Sehingga apa? Tukang ini kalau sudah tinggi butuh alat yang disebut stegernya yang dibuat dari bambu naik. Dulu Nabi Ibrahim begitu. Tapi Nabi Ibrahim enggak buat steger karena enggak ada pohon bambu. Ya, sote di dia bisa kapurwada di lomba. Enggak bisa, karena apa? Dia menginjakan kakinya di makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu batu, nanti ibu pasti dan harus melihat, ngintip. Ya, kalau memegang mah nggak bisa, jadi kurungan, ngintip, bisa dipoto. Itunya bisa ditangkep, besing rindu, tidak nangkep, itunya. Oh, karena apa? Menginjakan kaki di makom Ibrahim, makanya ada telapak Nabi
Ibrahim. Konon batu makom Ibrahim ini naik turun otomatis. Ketika Nabi Ibrahim butuh tempat tinggi, dia naik. Kemudian turun. Berarti sekian abad, ribu tahun yang lalu sudah ada yang lebih canggih dari lift, eskalator. Dia jalan, naik, turun. Nanti itulah makom Ibrahim dan Hajar Aswad ini batu surga, Bu. Bener batu surga diturunkan oleh Allah ke dunia. Benda surga itu, Bu, konon benda surga yang sudah ada di dunia ini, satu Hajar Aswad, itu batu surga. Kedua apa? Makom Ibrahim. Kemudian ketiga kayu gaharu. Ibu dengarkan kayu gaharu yang wangi. Biasanya kan ada tasbih dibuat dari kayu. Itu katanya kayu asli dari surga. Kemudian daun tin, wattini wazaituni, itu ya. Daun tin itu adalah daun dari surga. Pohon surga itu sudah ada di Ibu nanti di Mekah banyak. Bukan saja bisa melihat apa namanya, nah, daunnya, bisa makan buahnya, buah tin, ya, buah tin. Nah ini Ibu, Hajar Aswad mulanya itu putih seperti susu, putih warnanya. Sekarang jadi hitam, disebut Hajar itu batu, Aswad itu hitam, jadi batu hitam. Dulunya putih seperti susu, seperti kapas, karena sering diusap-usap orang, sering dipegang-pegang orang kan ada dosanya banyak, Dok. Akhirnya apa? Batu ini jadi hitam. Makanya konon, Bu, di dalam tubuh manusia ada satu gumpalan darah yang disebut hati. Ketika kita melakukan maksiat, hati itu mulai tercemar, satetes hitam, satetes hitam, satetes. Makanya ketika orang banyak maksiatnya, banyak dosanya, hatinya menjadi hitam. Artinya, subhanallah, gue masih hati yang keras, ya, nggak mau menerima, nggak mau, pokoknya banyak maksiat, seolah-olah banyak noda. Nah itu sejarahnya. Dan ini batu Hajar Aswad ini, Ibu, batu Hajar Aswad ini cahayanya diredupkan oleh Allah, ya, sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah, kalau seandainya batu makom Ibrahim dan Hajar Aswad ini tidak saya kurangi cahayanya, tidak saya redupkan, maka apa? Maka cahayanya akan bisa menyinari dunia. Jadi lamun ditenden teh mah ya dunia poek gelap gulita, kemudian disimpan Hajar Aswad, maka dia akan bisa menerangi dunia seperti matahari halnya, tapi diredupkan oleh Allah. Cahayanya dikecilkan oleh Allah, ya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibu jangan kira batu Hajar Aswad ini pernah dicuri. Pernah dicuri oleh raja dari Purmuti, Raja Purmuti. Dia membawa pasukan sekian puluh ribu, sengaja mau merampas Hajar Aswad. Akhirnya Hajar Aswad sempat dibawa oleh Raja Al-Purmuti itu ke negaranya. Akhirnya beberapa tahun Ka'bah ini nggak ada Hajar Aswad. Akhirnya dalam sebuah pemerintahan, karena Hajar Aswad ini penting, pengen ditebus. Konon zaman dulu ditebusnya sekian miliar lah, lalu dibahasakan kurang mah sekian miliar. Eta zaman sekian ratus, lamun ayeuna mah geus beureunan saluhurna triliun naon. Siganan teu aya, ya. Paling banyak pernah nggak Ibu megang duit 1 triliun? Melihat mah pernah banyak di TikTok, ya.
megang mancan paling fotona, ya fotonya saja. Akhirnya apa? Karena penting ditebus lah, singkat cerita ditebus. Akhirnya perjanjian, oke saya tebus sekian miliar. Akhirnya Raja Kurmuti ini bohong. Oke kita tebus, sini uangnya, ini Hajar Aswadnya. Akhirnya apa? Raja Kurmuti ini berbohong. Yang dikasihkan itu bukan batu Hajar Aswad yang asli, tapi yang palsu. Oh, jadi zaman Barito guys aya nu malsu-malsu dan gitu teh. Yang palsu. Akhirnya begitu mau serah terima, ya, nih Hajar Aswadnya, mana uangnya? Akhirnya ada sahabat yang ngomong begini, nanti dulu saya cek keaslian batu Hajar Aswad ini, apa betul asli? Akhirnya apa bu? Dibakarlah batu yang tadi itu, dibakar di kobaran api. Setelah dibakar, dipegang, ternyata panas. Kata sahabat panas, wah ini bukan Hajar Aswad asli. Karena Hajar Aswad ketika dibakar dia akan tetap dingin. Berarti ini palsu. Kemudian dilemparkan di atas air. Ternyata batu itu tenggelam. Tenggelam. Dan ini juga palsu karena batu Hajar Aswad ketika diletakkan di atas air dia akan mengambang. Akhirnya Raja Kurmuti itu heran. Kamu tahu dari mana itu? Ya Rasulullah bercerita. Ditebuslah Hajar. Alhamdulillah ibu nanti di sana akan melihat Hajar. Syukur-syukur bisa menciumnya. Tapi kalau mencium kayaknya sulit, apalagi bagi perempuan. Kalau laki-laki mah kali-kali nyoba, tak diskusi 5 anak, ayo kurang nyoba gantian, nyoba nanti kenyataannya tidak bisa ya sudah, yang penting ada ketika saya berangkat haji dulu, saya bisa mencium 3 kali, 1 kali naik haji, karena saya yakin, orang mah bulung. Umroh matu nggak sebanyak haji, ya kan? Haji itu sudah jutaan, tapi saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Saya hari ini pengen mencium Hajar Aswad. Akhirnya saya sampai 3 kali bisa, dan sendiri tanpa ada teman. Sebab ngajak teman rata-rata nggak mau Pak Haji, takut mati. Buktinya teman saya yang diajak sekarang sudah mati, saya masih hidup tuh buktinya. Dan saya dari Puradadi jadi mati. Tadinya diajak nyium Hajar Aswad, iya mati. Gini buktinya mati tihela. Tuh. Akhirnya apa bu? 3 kali bisa nyium Hajar Aswad. Nah kalau enggak bisa nyium, istilam dari jarak jauh sudah. Kalau ternyata umroh di sana berapa hari, ternyata sampai pulang enggak bisa nyium Hajar, sudah cium saja suaminya. Ya, anggap itu Hajar Aswad. Itunya anu boga salaki anu teu nyium satu, nyium mitoha. Nah, espeot beren mitohananya. Teu Bu. Ya. Nah, Ibu, kenapa beruntung Hajar Aswad ini konon Bu nanti di akhirat ini akan bisa bicara, akan bisa ngomong dengan bahasa yang jelas. Ngomongnya apa Hajar Aswad? Begini, kalau saya terjemahkan, ya Allah, percuma saya disimpan di sudut Ka'bah, di pojok Ka'bah. Kalau orang yang pernah menciumku harus masuk neraka. Jadi nanti Hajar Aswad itu akan memberi syafaat orang yang pernah menciumnya. Misalnya saya Haji Dedi ditakan neraka, dicegat Hajar Aswad. Malaikat, jangan.
Haji Dedi dulu pernah cium Hajar Aswad dibela. Terus Pak Haji ulang sila muntan cium di Hajar Aswad kebruskeun wae henteu. Insya Allah sekalipun tidak bisa dengan cara makanya istilah ya itu apa belanya Hajar Aswad. Artos Bu itu Hajar Aswad. Nah nanti Ibu Hajar Aswad ini ya mulai kita tawaf dari sini berakhir di sini. Ka'bah ini Bu ada kain yang menutupinya warna hitam bersulamkan ayat Al-Quran, bersulamkan benang emas. Tekudu masalah hese ya ya hese itu ya bersulamkan emas. Konon Bu kiswa itu 1 tahun diganti sekali. Sekali membuat kiswa kain Ka'bah itu dikerjakan oleh 240 orang tenaga ahli. 1 kali buat kiswa itu dikerjakan oleh 240 orang tenaga ahli dan memakan biaya miliaran. Kayaknya negara Saudi Arabia sakitu mahalna diganti setahun sekali. Coba nyaahkan urang mah ente Bu beli baju harga 1 juta wae 10 tahun kapakena nyaah cenah rek dipicen teh komo dibikeun ya Bu tuh itu bersulamkan emas berapa kilogram butuh. Nah Ibu itu kiswa. Nah Ibu nanti ya bersulamkan emas kemudian ini Ka'bah ini ada pintunya Bu, ada pintunya. Orang-orang tertentulah yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Kalau kita nggak mungkin kecuali jadi menantunya raja atau jadi apa besana raja Saudi Arabia sugan bisa ai minantu nama Pak hayang asup ka Ka'bah paling diizina ai urang mah nepi ka ditu rek lurah rek sama teu apal hayang masuk ke Ka'bah teu bisa. Tapi ada solusinya seperti halnya Siti Aisyah pernah ingin masuk Ka'bah, ingin sholat di dalam kata Rasulullah, wahai Aisyah sholatlah di Hijir Ismail sana, bangunan yang setengah badan temboknya itu namanya Hijir, sholatlah di sana karena sholat di sana sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Makanya insya Allah ke Hijir Ismail mah kita bisa ya Bu ya, sekalipun harus berdesak-desakan di sana sholat 2 rakaat, jangan lama-lama, beri kesempatan orang lain. Ngobong-ngobong urang geus asup ka Hijir Ismail urang mah sholat geus langsung arek sholat tarawih 20 rakaat mengpeng di Hijir Ismail. Jangan, beri kesempatan orang, cukup 2 rakaat kuliah kulhu singkat saja, karena siapa tahu umroh kita mabrur gara-gara memberi kesempatan kepada orang lain ya kan Bu. Tidak tahu, berdoa mendekat Ka'bah, kalau bisa lurus talang emas ngadoana teh lurus ieu mah talangna itunya ada talang emas. Talang emas itu disebut mizabur rahmah, mizabur rahmah ya Bu ya. Ini sebut perhatikan mereka itu. Oh iya talang emas teh, oh iya di pintu Ka'bah teh. Pintu Ka'bah ada berdampingan dengan Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu jaraknya sekitar 1,2 meter. Aya lolongkrang cek bahasa Sunda mah ada jarak ini sudut Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, ada jarak sekitar 1,2 meter ya. Itu disebut multazam.
itulah tempat nomor 1 mustajab untuk lamun kelas tema kelas eksekutif. Lamun ibu bisa berdoa di sana, hebat bapak. Tapi sama tadi seperti di Hajar Aswad, orang berjubel-jubel berjuta-juta. Tapi alhamdulillah tahadus bini mah saya dulu pernah bisa ya berdoa di multajab. Cara berdoa di multajab itu Bu, caranya begini. Jadi tangan kiri memegang sudut Hajar Aswad, tangan kiri kita. Tangan kanan kita memegang sisi pintu Ka'bah, ya kan? Tangan kanan kita memegang sisi pintu Ka'bah. Dari tengah nama mau ada orang mah leungeunna pondok. Sisi pintu Ka'bah, kemudian tempelkan dada sebelah kiri. Hati kan adanya di sisi kiri dada kita. Tempel kita iya. Kemudian tempelkan pipinya seperti kita. Top iya. Begini. Di sanalah berdoa di multajab. Insya Allah manjur kontak. Tapi resikonya besar. Lamun bisa ngajampe mah kabeh anu keur aya di Baitullah kita sarare kabeh urang nu hudang ka kakara. Anu ngajaga dari sare ieu kabeh kakara ku ya. Tapi ketika Allah berkehendak tidak ada yang sulit Bu. Tidak ada yang sulit, perjuangan. Ya, supaya tahu aja oh itu multajam. Dada we. Dada multajam. Maafkan aku saya tidak bisa ke sana. Enggak apa-apa. Karena di seputar Ka'bah semuanya tempat mustajab untuk cuman itu yang istimewa. Lamun martabak mah martabak spesial, telur nage tilu. Gitu nya Bu. Kan ari martabak anu biasa mah kan dog nage hiji. Itu. Jadi eta mah lamun martabak mah martabak spesial. Itu tempat spesial. Itu ya Bu. No. Kemudian Ibu nanti di sisi itu bukan Ibu Haji Tati itu ya, itu mah Ibu Haji Tati itu di sisi itu ada bangunan bentuk Ibu Haji Tati beberapa kali umroh ya, sudah langganan, sudah nyaman. Mudah-mudahan Ibu ini yang pertama dan seterusnya, mudah-mudahan loba duitnya. Pokoknya mah umroh ayeuna 2024 berarti engke 2027 geus loba dosana deui umroh deui. Loba dosana deui umroh deui terus we nyinan dosa umroh deui gitu nya. Makanya anu loba duit mah tinana loba dosana ge cenah gampang enggak begitu nya Bu. Taruhlah bagaimanapun kita merasa sekalipun kita banyak uang tidak ada yang tahu. Ketika kita berangkat ingat ya Allah mungkin ini umroh saya yang pertama sekaligus yang karena siapa tahu kan Bu ya, begitu pulang dari Mekah siapa tahu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan tidak ada yang tahu ya. Kita berharap panjang umur, kan itu hanya harapan kita. Kekuasaan ada di sisi Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Saya mah pengen mati hari ini, jam ini, oh gebrus. Misalnya bunuh diri di laut, kali gana insan waktu nama yang nulungan. Itu Bu. Oh saya mah mau bunuh diri, gantung diri. Di mana? Di tangkal toge. Ya, kalau belum waktunya. Itu ya. Tuh, jadi itu namanya makom Ibrahim. Ada di sisi Ka'bah kanan. Itu Bu, ketika Ibu tawaf nanti jangan sekali-kali lihat-lihat dulu. Konsentrasikan dulu tawaf. Baru setelah selesai tawaf kita bisa untak intip. Ya kan Bu?
Karena apa? Karena ibu harus betul-betul menjaga putaran tawaf. Enggak boleh, biarkan dulu. Ya, yang penting apa? Putaran tawaf benar. Bagaimana menurut syariat? Biarkan nanti. Saya pengen mendekat, pengen melihat, ngintip makom Ibrahim nanti setelah tawaf. Karena tawaf ini ibu, maaf, tidak boleh kurang selangkah pun. Artinya ketika ibu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, misalnya 1 langkah kurang lurus dengan Hajar Aswad, berarti langkah itu belum karena masih kurang 1 langkah, masih kurang 1 jengkal, itu tetap dihitung putaran itu belum sempurna. Artos bu. Nah jadi nanti saja. Nah kemudian ibu yang saya muliakan, ketika kita mau bertawaf, nah itu insya Allah bu, kalau saya ceritakan lebih panjang sejarah pak, pokoknya mah mau cukup sehari ya bu, mau cukup hari. Insya Allah nanti kalau umroh lagi diterangkan lagi ya bu ya, insya Allah. Nah sekarang bu, taruhlah kita sudah mengenal Ka'bah sedikit demi begitu mulianya Baitullah. Karena konon Baitullah ini tempat turun rahmat Allah. Allah menurunkan rahmat di seputar Masjidil Haram, di seputar Ka'bah 120 rahmat setiap hari. Allah menurunkan rahmat 120 rahmat setiap hari di Baitullah. Yang 120 itu dibagi-bagi. 60 rahmat untuk orang yang tawaf. Jadi ketika ibu tawaf, baik tawaf umroh maupun tawaf sunnah, berarti ibu sudah mendapat 60 rahmat. Yang 40 rahmat untuk orang yang sholat. Ibu di Masjidil Haram sholat duha, qabla, ba'da, hajat, taubat, tasbih, sholat apa saja, berarti ibu kebagian 60 rahmat. Berarti ketika kita tawafnya tawaf, kemudian sholatnya sholat, berarti bisa menang 100 rahmat. Ternyata setelah tawaf, setelah sholat kurang memandang Ka'bah, cicing menatap Ka'bah dengan penuh khudu, tawaddu, tadallul, merasa hina di hadapan Allah. Ya Allah, betapa mulianya Baitullah. Inilah tempat kiblatnya umat Islam. Inilah simbol kemuliaan Islam salah satunya. Ibu menatap Ka'bah sudah dapat 20 rahmat. Jadi ibu melihat Ka'bah, kemudian sholat, kemudian tawaf, udah ibu dapat seluruhnya 120. Pak Haji, saya mah capek, saya mah lagi males, tawaf capek, sholat saya mah rek netep Ka'bah we, ditetep ibu di pojok, bari emok tetep Ka'bah kolotota di luhur kahanda. Ya Allah, sudah dapat 20 rahmat. Makanya di itu polototan Ka'bah tong kicep-kicep. Sudah dapat 20 karena memandang sudah ibadah. Mandang itu, pandangan itu bisa jadi ibadah. Itu saiji memandang Ka'bah jadi ibadah. Ya, apalagi yang memandang punya nilai ibadah, memandang mushaf Al-Quran. Ibu ketika baca Al-Quran, Qurannya dibaca, ibu matanya tertuju kepada tulisan Al-Quran, berarti ibu sudah punya pahala memandang Al-Quran. Dua tak? Memandang apa lagi? Memandang suami. Ibu ketika memandang suami dapat pahala. Makanya balik kolototan suami ini. Tuh suami orang tek asep jadinya. Ya, tuh kolotota di
Nah, ditilik-tilik ya suami orang teh geuning ibarat teh ieu kene goreng tambah goreng eta mah lain menang ganjaran ya menang siksaan kena iya Bu tuh jadi kabar. Oke sekarang udah hampir sejam nih Bu baru nerangkan ieu nya capek teh Bu teu capek ngesang teh ngesang komo kuring begini sekarang rukun umroh nah dasar disikat sekarang rukun umroh itu ada berapa Bu hafal gende dibaca enggak bukunya dikasih buku enggak dibaca enggak masih palastikan kene Pak Haji simpen di luhur lomari di jero lomari dibaca henteu jeung anak urang itu kenang-kenangan umroh 3 kali bukuna 3 umroh 4 kali bukuna 4 apa henteu alhamdulillah teu hiji-hiji ya Bu gitu ya Bu ya jadi rukun umroh itu ada 5. Ingat, rukun sholat ada berapa? Tuh, rukun sholat gak usah popoe di pigawe. Rukun sholat ada berapa? Darek jawab besing salah. Ya, tinanam salah ke Mualdi. Denda iya. Roten bare turang dari waktu SD. Salah kita nangtung. Lebih ke lohor. Ramai lamun salah, mau kita nangtung. Paling kita beli rokok sabungkus. Didenda. Yang pertama rukun umroh itu ada 5 ya Bu ada seperti kawin nikah itu rukunnya ada 5 ibu geus anakan geus incuan tapi ditanya rukun nikah sabaraha duka poho deui itu ya rukun umroh itu ada 5 1 berihram ini artinya niat dan niat umroh itu tetap niatnya mah di dalam hati tapi urusan umroh mah niat mah sudah ditentukan tempat dan waktunya itulah yang disebut mikot Bu jadi mikot itu adalah waktu dan tempat niat ibadah umroh. Awas, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot makani berarti tempat, mikot zamani berarti waktu. Sekarang kita akan berangkat tanggal 12. Konon perjalanan sekarang itu berarti ke Mekah dulu katanya Bu ya, ke Mekah langsung umroh. Berarti kalau ibadah haji ini gelombang kedua Bu. Jadi kalau ibadah lama ibadah haji itu berarti ibu gelombang kedua ke Mekah dulu baru terakhir di Madinah. Nanti kita datang di Makkah pulang dari Madinah. Ini gelombang kedua taruh. Berarti nanti kita berihram niat. Kapan niatnya itu? Niatnya itu nanti di Bandara King Abdul Aziz. Ada fatwa. Ada yang katanya nanti niat mikotnya itu di yang jalan lam lurus dengan dalkur ilkin ya di pesawat. Tapi ada fatwa ulama boleh nanti di Bandara King Abdul Aziz. Di mana? Di Makkatul Mukarramah. Makanya tadi siapkan kain ihramnya di teng-tengan, jangan di koper itu ya Bu, mungkin ya supaya lebih mudah maksudnya ya. Yang pakai pakaian ihram perempuan kan tidak perlu pakai pakaian ihram sekalipun sunat. Ada sunnah nama perempuannya pakai pakaian ihram. Jadi ke rumah orang pakai baju gamis dibungkus ongkok ku kain ihram meureun asap mah ya ke rumah panas di Saudi Arabia. Itu hanya sunnah. Nah itu ya Bu ya. Jadi ibu
niat nanti di sana. Nah sebelum niat ya apa tadi ya, ada aturannya berihram itu. Niatnya apa enggak? Masih hafal? Sok niat, bagaimana niat ibadah umroh? Niat umroh kumaha niat umroh? Labbaik umrohtan. Labbaik Allahumma umrohtan. Eta we nu pendek ya, Bu. Tong nu panjang ya. Nu panjang mah hese. Kana nu panjang mah nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta. Kita cukup pakai ini aja. Labbaik Allahumma retegeun dina hate. Ngucapkeun masun seperti kita usolli salat, usolli faradad dhuhri, diucapkan lisan hukumnya sun, tapi tetap kudu diketegeun dina jero hate. Labbaik Allahumma umrohtan. Itu niat umroh. Berarti nanti niatnya sudah di waktunya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan. Tapi sebelum berihram ibu laksanakan dulu sunnah ihram. Sunnah ihram itu satu, ibu misalnya sebelum berangkat mandi dulu. Nanti makanya di Bandara King Abdul Aziz sudah disediakan tempatnya. Mandi yang pakai sabun boleh, udah belum niat. Ramas boleh, mandi. Ya nawaitul gusta lil ihram ya, atau niat saya mandi ihram karena Allah. Mandinya seperti mandi jinabah, basahi semua. Mandi sekalipun dalam keadaan haid, orang haid pun tetap sunnah mandi ihram namanya ya, Bu. Setelah mandi atau sebelum mandi, pokoknya nama urutan nama enggak apa-apa lah. Gunting heula kuku, guntingan kuku diguntingan sunnah, Bu. Entongnya kan ibu-ibu mah kadang-kadang kukuna panjang-panjang ya. Rata-rata yang suka memelihara kuku itu biasanya perempuan, sebabnya bising gelut jeung salakina nya karena gampang ya, kuku di guntingan ya, Bu ya, dirapikan, kemudian gunting jenggot, kumis ayah kumisan kumis nama tuh arek ngagunting naon, gunting kumis pokoknya bulu-bulu diguntingan, termasuk bulu kemaluan ya, termasuk bulu kemaluan ge diguntingan, direbonding tenanon ka salon ya, dirapihan, digunting kelek, dicabutan bulu kelek pas sunana dicabutan cenah tong dikerok ya. Sebab apa katanya sering nyabutan bulu kelek teh bakal memperkecil syahwat. Tangan ibu makana bapana lamun ningali randa harong wae cabutan bulu kelekna tiga ngurangan iya, Bu, cabutan iya, Bu. Tuh beres mandi sunnah nggak apa-apa pakai minyak, tapi hanya di rambut dan di badan supaya sengis peskolon misalnya ya. Makruh kalau di pakaian mah sudah jangan dikasih minyak apa saja sesuai kebiasaan. Urang mah pakai minyak arek minyak jalan pakai mawati imah ya, turut ngagoreng tahu asin gitu ya. Pokoknya apa aja boleh ya, Bu, ya boleh. Baru setelah gunting kuku, gunting rambut, rapi, pakai pakaian ihram yang baru, yang bersih, yang makanya ibu nanti bapak pulang ke sini dicuci, kan biasanya kalau dari pabrik banyak dicuci saja, bersih ya, dicuci yang bersih, supaya nanti betul-betul kalau memang kan sekalipun dari toko nggak hafal, kadang-kadang masih bau toko mah beda, bersih. Cuci aja ya, pakai pakaian. Setelah itu sholat sunat tadi 2 rakaat, mandi, sholat sunat 2 rakaat. Nawai usolli sunat al ihrami
Nah ini saya niat sholat sunat ihram 2 kulyakulhu. Barulah nanti dipimpin oleh pembimbing, ayo kita niat. Ucapkan dalam lisan, retegen di dalam hati. Labbaik Allahumma umratan, saya sambut panggilanmu untuk melakukan ihram umroh. Ya saya niat ihram umroh karena saya niat ihram umroh karena Allah. Itu bahasa Indonesiana, sekalipun tidak pakai bahasa Arab boleh. Boleh ya Bu? Itu berarti kita ada di Bandara King Abdul Aziz. Sudah, setelah itu Ibu, berarti Ibu berlaku larangan ihram. Ya. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Setelah niat lakban mulutnya. Pakai lakban, melilakban. Jangan sampai bicara yang tidak, bicara kotor, bicara keji. Pokoknya mah tinggal genelah. Anu rewel mah hese tadi. Nah pakara niat geus popana. Ya, awas jangan berkata kotor, keji dan lain sebagainya. Jangan memakai minyak wangi. Ya sudah, nggak boleh karena sudah niat. Ya, jangan memandang yang mendatangkan syahwat. Bersentuhan kulit pun suami istri kalau sengaja kemudian mendatangkan syahwat bisa. Ya Bu, bisa Mbak. Jangan pakai masker, jangan pakai cadar. Nggak boleh Bu sebenarnya. Ya, ketika kita berihram bagi perempuan tidak boleh pakai cadar. Boleh pakai cadar, syaratnya cadarnya tidak nempel ke kulit. Piraku ayeuna make ieu. Make naon? Make awi nyieun. Urang mah da biasa pakai cadar make awi supaya tidak nempel ke. Selagi nempel enggak boleh, ribet-ribet. Bu, jadi enggak boleh sudah pakai masker. Enggak boleh, itu larangan ihram. Larangan ihram. Ya Bu, jadi itu. Ya. Dan pakai kaos tangan pun sebenarnya tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan. Jadi terbuka ininya. Sekalipun ada pendapat kalau perempuan boleh pakai kaos tangan. Ya boleh, ada yang pendapat yang membolehkan. Nah itu Bu. Nah kemudian Ibu, ya setelah itu baru mulailah kita bertalbiyah. Terus beres, berarti bisa berihram. Dilarang nyambut rumput-rumputan, dilarang menggunting-gunting rambut, mencabut-cabut rerumputan, pengangguran, maehan binatang, nggak boleh. Itu larangan ihram, nanti ada denda, ada dam. Makanya hati-hati. Bu hati-hati, dikenan nyaah. Ada larangan yang harus dijaga. Ya, nanti insyaallah pembimbing nanti ya. Ketika kita ada sesuatu anu kira-kira orang ragu, tanyakan saja. Ya, itu ya, tanyakan saja daripada orang wawanian sorangan akhir nama batal atau melanggar larangan ihram. Kan didenda, bermadi denda desah kan saya. Ya Bu harus ngulang lagi dan lain sebagainya. Nah kalau saya terangkan secara rinci, wah lama. Itu pokok-pokok aja sunnah-sunnahnya. Bertalbiyah, masuk mobil. Ibu masuk, berarti laki-laki sudah pakai pakaian. Nanti ada cara makainya yang benar. Pakai kain ihram sebenarnya tidak ada aturan baku. Silahkan kumaha enakna. Tapi jangan salah. Kalau salah make, akhirnya nanti terinjak orang lain, akhir nama morosot. Batur keretoa serius susu ternyata jamaah wud ayah nu ihramna morosot geger salam dunia viral. Ya Bu, hanya dipakai sabuk si pitung yang gede. Ketika jongkok
tidak. Kan ada orang pakai kain ihram kenceng ieu nama, tapi ketika jongkok rukututna katingali. Ketika make kain ihram periksa heula beusi masih make kolor, cangcut periksa heula. Teu kudu disingkapkeun, kodok we ku ibuna. Aya henteu. Ya, Bu. Oh ya itu ya. Jadi bertalbiyah laki-laki keraskan. Sekeras semangat tuh Bu untuk nepi ka ditu kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ieu umrohna meunang nganjuk apa tah kumaha? Sing semangat. Laki-laki labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ari bapak kunaon? Talbiyahna lalaunan teuing. Teu hafal lalaunan sotem ge. Teu kalau perempuan mah cukup diri terdengar ku sorangan wae labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarik sepanjang berarti rukun pertama ya Bu. Rukun yang kedua berihram sudah selesai. Rukun yang kedua tawaf di Baitullah. Jadi rukun pertama berihram. Rukun yang kedua tawaf. Nanti Ibu setelah kita masuk hotel dulu menyimpan barang, ya barang-barang kita di hotel, kita akan berangkat menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua. Tawaf. Awas. Ibu berarti masih harus menjaga larangan-larangan ihram karena umroh belum selesai.